Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrul Musab dari jurusan Hukum Tata Negara kelas ATNB dengan NIM 2211263. Ingin sedikit menjelaskan tentang definisi hukum tata negara. Langsung saja ke pembahasannya. Dapat didefinisikan bahwa hukum tata negara adalah sebuah aturan yang bersangkutan dengan berbagai tindakan suatu negara. Indonesia bukan satu-satunya negara dengan sistem tersebut. Di antaranya diistilahkan juga dalam bahasa Inggris, constitutional law. Sementara itu, di negara Belanda penyebutannya sebagai staatsrecht. Ketiganya berbeda dari sisi penyebutan saja, namun dalam definisinya tetap sama saja, tujuan hampir sama. Meskipun dapat diartikan dalam inti serupa, namun definisi para ahli ada banyak sekali. Berikutnya, pengertian hukum tata negara dari beberapa ahli, yaitu yang pertama, Scholten. Menurut Scholten, definisi dari hukum tata negara adalah suatu aturan yang mengatur organisasi dalam negara. Ruang lingkupnya berupa seluruh organ negara, hak serta kewajiban, hubungan, serta tugas masing-masing dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Yang kedua, Wade and Phillips. Definisinya adalah aturan yang melekat pada alat-alat perlengkapan negeri. Aturan tersebut juga meliputi tugas serta hubungan antara alat perlengkap negara tersebut. Pengertian itu terangkum dalam sebuah buku berjudul Constitutional Law yang terbit pada tahun 1936. Selanjutnya, menurut Kusmandi Pujusewojo, sebagai tokoh dalam negeri, pengertian beliau adalah aturan terhadap tata negara, kerajaan maupun pemerintahan. Hukumnya menunjukkan atasan maupun bawahan serta adanya hierarki atau tingkatan tertentu. Selanjutnya, menurut McIver membedakan negara dengan masyarakat. Ia mendefinisikannya sebagai sebuah organisasi. Adapun hukum tata negara yang didefinisikan oleh beliau menyangkut urusan organisasi dalam masyarakat. Selanjutnya, menurut Van der Voon juga mendefinisikannya sebagai aturan-aturan dalam sebagai badan sesuai kepentingannya masing-masing. Aturan tersebut berkaitan dengan wewenang dan hubungan antar badan dengan individu di dalam suatu negeri. Dan yang terakhir, menurut Apeldoorn. Intinya pendapat Apeldoorn adalah menyebutkan bahwa hukum dalam negara merupakan sebuah aturan yang berhubungan dengan administrasi suatu negeri. Pengertiannya bisa dalam bentuk sempit maupun luas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sumber hukum tata negara. Sumber-sumber hukum tata negara adalah berbagai dokumen atau entitas yang menjadi dasar atau acuan dalam membentuk, mengatur, dan menjalankan sistem tata negara suatu negara. Sumber-sumber hukum tata negara bervariasi tergantung pada sistem hukum dan konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Berikut adalah beberapa contoh umum dari sumber-sumber hukum tata negara. Yang pertama, konstitusi. Konstitusi suatu negara merupakan sumber hukum utama yang mengatur struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar negara. Konstitusi dapat berbentuk tertulis ataupun tidak tertulis. Yang kedua, undang-undang. Undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif merupakan sumber hukum penting dalam sistem tata negara. Undang-undang ini dapat mencakup berbagai aspek seperti hak-hak warga negara, struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan lain-lain. Yang ketiga, putusan pengadilan. Putusan pengadilan, terutama putusan dari lembaga-lembaga tinggi seperti Mahkamah Konstitusi, memiliki pengaruh penting dalam menginterpretasikan konstitusi dan undang-undang serta menetapkan prinsip-prinsip hukum tata negara. Yang keempat, dokumen sejarah dan filosofis. Dokumen-dokumen seperti piagam kuno, pernyataan sejarah, dan tulisan-tulisan filsuf politik dapat menjadi sumber penting untuk memahami asal-usul dan prinsip-prinsip dasar tata negara suatu negara. Yang kelima, doktrin hukum. Interpretasi dan pandangan pada ahli hukum tata negara dalam bentuk buku, artikel, ataupun karya ilmiah lainnya juga dapat dianggap sebagai sumber hukum yang memberikan pemahaman lebih mendalam tentang prinsip-prinsip tata negara. Yang keenam, kebiasaan konstitusional. Praktek-praktek yang berkembang dalam praktik pemerintahan suatu negara dari waktu ke waktu juga dapat menjadi sumber hukum tata negara.
Yang ketujuh, perjanjian internasional. Dalam beberapa kasus, perjanjian internasional yang telah diratifikasikan oleh suatu negara dapat mempengaruhi tata negara tersebut. Dan yang terakhir, keputusan dan perintah eksekutif. Keputusan dan perintah yang dikeluarkan oleh eksekutif seperti presiden atau pemerintah dapat menjadi sumber hukum tata negara yang mengatur pelaksanaan undang-undang dan kewajiban pemerintahan. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.